Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita boleh berada di tempat ini, semua kemurahan Tuhan. Dengan keterbatasan ini, kita masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita pujikan hanya Engkau. Juru selamatku.
kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberi kesempatan untuk setiap kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu boleh layak di hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus-Mu mencengkeram kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama berdiri, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.
Yaitu siapa saudara sekalian? Ada satu sobatku yang setia. Siapa saudara? Tuhan Yesus, amin. Mari kita merindukan Tuhan seperti rusa rindu sungai.
sangat berarti dalam kehidupan kita. Biarkan dia hadir dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita, sehingga apa yang kami lakukan, kita lakukan, keputusan kita, dia ada. Libatkan Tuhan dalam segala langkah kita, karena dia sangat berarti bagi kita. Mari kita sembah Yesus, Yesus, Yesus. Buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menerima segala puji-pujian kami. Jadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menerima sabda firman-Mu. Firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi yang berdiri tempat ini hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu yang lebih Tuhan. Sehingga apa yang beliau sampaikan boleh jatuh ke tanah yang subur. Sehingga berbuah-buah untuk setiap jemaat yang ada tempat ini dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah, menikmati firman Tuhan. Saat pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema bertahan dalam masa sukar. Ya maaf saya tidak pakai masker. Bertahan dalam masa sukar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat ini kan semuanya udah tahu ya, pandemi masih terus berlangsung, enggak tahu itu sampai kapan berhentinya. Masih banyak bangsa-bangsa yang lain pun juga masih mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa bertahan di dalam masa-masa sukar seperti ini. Ya.
Dan keadaan pandemi ini sangat mempengaruhi bukan hanya hal-hal jasmani yang sudah sering kita dengar, yang sudah pernah saya sampaikan juga, masalah keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi juga mempunyai dampak dalam hal rohani. Ibadah dilakukan di mana-mana online. Ada satu sisi negatif dan positifnya. Positifnya ternyata dari peristiwa ini, ibadah online, firman Tuhan bisa tersebar luas. Orang lain yang tidak kenal Tuhan pun bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat di dalam YouTube dan lain sebagainya. Sehingga penginjilan bisa berjalan. Satu sisi justru ke dalamnya orang-orang Kristen sendiri kadang-kala merasa apa? Malas gitu ya. Rasanya beda dengan rasanya ketika kita beribadah offline. Rasanya kan beda gitu ya. Apalagi kalau kita lihat YouTube-nya yang gereja kita sendiri, aduh koncone dhewe wis hafal ngono-ngono iku ya. Kan biasanya kan seperti itu. Ada suatu hal yang berbeda. Tetapi di sini kita mau belajar gimana supaya kita bertahan dalam keadaan seperti itu. Di tempat kita, puji Tuhan, anak-anak kaum muda kreatif sehingga bisa kita menampilkan ibadah online. Ya, ada yang menghargai ibadah online itu dengan sungguh-sungguh. Ya, suatu saat saya pernah datang ke salah satu jemaat. Saya tidak lihat jamnya, ternyata sudah hampir 4:30 waktu ibadah, mau ibadah. Maaf Eneng ya, lagi persiapan ibadah, mereka masih persiapan mandi, anaknya sudah menanti, duduk manis pakai baju, sudah persiapan seperti mengikuti ibadah, duduk berbaris gitu ya. Tetapi apa itu yang menghargai ibadah? Tetapi ada juga yang kita nyantai-nyantai gitu. Sebelum saya ikut ibadah online apa di sini, yang lalu kan saya juga tidak datang. Saya sendiri ditegur Tuhan. Saya ngikuti ibadah online di rumah ya sambil duduk di kasur, masih belum mandi ya, masih enggak pakaian yang sopan seperti orang ibadah gitu ya. Waktunya memuji Tuhan ya sambil duduk-duduk, kadang sambil makan, sambil lipet-lipet baju gitu ya. Saya ditegur, aduh kita enggak menghormati Tuhan yang seperti itu gitu ya. Sikap-sikap seperti itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita mengharapkan bahwa apapun kondisinya ya saat ini di dalam masa sulit, masa-masa sukar, janganlah kita sampai kendor kerajinan kita, janganlah sampai kendor pengiringan kita akan Tuhan, tetapi kita tetap bertahan. Nah, di sini saya akan bagikan 3 hal yang membuat kita bisa bertahan. Yang pertama, tetap semangat. Dalam kondisi apapun tetap semangat ikuti ibadah, tetap semangat mengiring Yesus. Saya sangat senang suatu hari, berapa hari yang lalu saya ditelepon sama Bapak Ibu kenal semua juga, Bapak Parman. Ya, Bapak Parman tinggal di Kalimantan sana, enggak bisa beribadah. Ibadahnya kalau ibadah harus jalannya sekian lama, berkilo-kilo. Itu bukan gereja, hanya persekutuan. Kemudian dia minta dimasukkan ke grup ini, bisa mengikuti ibadah online kita. Ya, ini adalah satu gambaran bahwa masih ada orang-orang yang butuh, masih ada orang-orang yang peduli gitu ya dengan ibadah online kita. Jemaat kita pun juga Kak, saya hargai masih yang mungkin yang sudah masih takut pandemi dan lain sebagainya, enggak masalah. Ikuti ibadah online. Tetapi satu hal, keadaan apapun kita mau semangat. Oke ya Pak Parman, halo ya, nanti kalau mendengarkan ya Pak Parman ya. Tetap semangat Pak Parman. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita bisa bertahan dalam masa sukar yaitu semangat. Kita buka di dalam Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 18 ayat yang ke-14. Nah, sudah menemukan Bapak? Amin, saya akan bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya gitu ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi di sini mau saya katakan bahwa orang-orang yang bisa bertahan di dalam masa-masa sukar seperti ini adalah orang-orang yang memiliki semangat. Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan orang dengan muka yang hanya masem gitu kan beda rasanya. Tapi dengan orang yang penuh semangat, antusias pasti kita akan beda. Ya. Nah, di sini katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kunci yang pertama kita bertahan. Milikilah semangat.
Dalam kondisi apapun yang saat ini kita alami, mungkin Bapak Ibu penderitaan apa yang kau alami saat ini, kau sakit, penyakit kah, keuanganmu kah, keluargamu kah, hubungan pribadimu dengan Tuhan kah yang sedang layu, sedang padam. Suam-suam kuku, mari bangkit kembali, semangat, miliki semangat itu. Bangkit, ayo bangkit, aku harus semangat. Karena Bapak Ibu kita mau jadikan semangat ini sebagai bahan bakar kita kembali lagi semangat mengiring Yesus. Ya, oleh sebab itu keadaan seperti ini Bapak Ibu, apa yang membuat kita bisa semangat? Ayat yang selanjutnya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat kita yang sudah patah? Yang pertama, Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal 29, pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sumber kekuatan kita, sumber semangat kita yang ayo saat ini kita mungkin lagi padam, lagi redup. Bangkitkan semangat itu. Minta kepada Tuhan karena Tuhan sudah katakan Dia yang memberi semangat baru tersebut ya. Kekuatan ya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Yesus memberikan kita vitamin lagi, semangat lagi untuk kita bertahan. Di situ orang yang ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan sudah memberikan kita semangat dan Tuhan juga menginginkan kita memiliki kerinduan. Menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau kita tidak ada hati di dalam hati kita kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada rasa ingin mendekat kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Semangat kita akan loyo. Tuhan sudah katakan, ayo bangkit, ayo semangat lagi. Nanti-nantikan Tuhan. Kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang, kita sudah tahu burung Raja Wali ya. Semakin dia terbang tinggi, anginnya semakin kencang, tetapi dia akan semakin tenang. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ketika kita sudah semangat, ketika Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita, berlari pun kita tidak menjadi lesu. Artinya berlari, kita berlari menghadapi masalah kita berlari menghadapi pergumulan hidup kita, apapun itu yang kita alami, kita tidak akan menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita lesu dan tidak membuat kita lelah. Kalau ada semangat itu di dalam hati kita. Di dalam kita semangat itu diperlukan apa? Disiplin, kesungguhan, keseriusan. Oh ya aku semangat. Tapi enggak disiplin. Orang bilang namanya apa? Panas-panas tai ayam ya. Oh ya. Kan seperti itu. Angat-angat kuku, semangat, tapi begitu orang glembosi. Jangan seperti itu, kita harus tetap semangat mengiring Yesus, semangat mengikut Tuhan. Karena di dalam kita seperti itu menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan diberikan, kekuatan diberikan, kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak akan menjadi lesu. Tetap semangat apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, bisa tetap berdiri kuat, bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Tidak oleng ya. Yang pertama dikatakan sumber kekuatan kita, yang dikatakan siapa yang berikan semangat yang patah yaitu Tuhan. Yang kedua, diri kita sendiri, Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 27 sampai 28. Ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kita sudah tahu cerita tentang Yusuf.
setelah dijual jadi budak, kemudian sampai menjadi penguasa, sampai kelaparan terjadi dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di situ bertemu Yusuf dan Yusuf mengatakan, sampai prosesnya Yusuf mengatakan, ini aku Yusuf masih hidup, bawalah sini ayah. Ya, padahal ayahnya sudah sakit, sudah tua renta, sudah buta, dan dia sangat sedih sekali kehilangan Yusuf ini. Begitu sangat sedih. Tetapi ketika mendengar kabar ini, orang yang sudah tua renta, yang sudah buta, yang sudah sakit, yang sudah patah semangat kehilangan anaknya, saudara-saudaranya datang pulang mengatakan, ayah Yusuf masih hidup. Langsung Yakub bersuka cita, dia langsung semangat kembali. Bangkitlah kembali semangat Yakub. Jadi kalau kita mau bangkit, kita mau semangat lagi, Tuhan sudah memberikan semangat itu dan Tuhan sudah memberikan janjinya yang menantikan Tuhan yang akan berikan kekuatan baru. Yang kedua harus dari kita sendiri juga ada niat untuk bangkit, niat untuk semangat lagi mengiring Yesus, semangat lagi untuk hidup benar, semangat lagi untuk berkenan di hadapan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Kalau dari diri kita sendiri tidak ada semangat, Tuhan mau menolong kita pun juga masih lihat-lihat. Tunggu dulu anakku, saya tak lihatnya dulu gitu ya. Milikilah semangat dari diri kita sendiri. Jangan pedulikan masalah yang terjadi yang di kiri kanan kita ataupun yang terjadi di dalam kehidupanmu atau lingkungan kita, permasalahan pandemi. Boleh kita pikir, tetapi jangan sampai itu mempengaruhi semangat kita mengiring Yesus. Males, gini males aja, gini-gini aja gitu ya. Jangan, milikilah semangat itu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah semangat, pasti semangat itu kan saya katakan tadi bahan bakar kita untuk tetap bertahan. Ya, yang ketiga, dari diri orang lain. Contohnya Ayub, ya. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ayub yang pasal kedua ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ya, sahabat-sahabat Ayub datang memberikan semangat kepada Ayub. Saya katakan tadi orang-orang di sekitar kita bisa sahabat, bisa pasangan hidupmu, bisa saudaramu, bisa teman sepelayanan dan lain sebagainya. Orang-orang bisa memberikan semangat kepada kita. Jadi ketika orang lain memberi semangat kepada kita, terimalah. Ayo bersama-sama kita bangkit, ayo kita bersama-sama semangat kembali untuk mengiring Yesus, untuk tetap bertahan di dalam masa-masa sukar seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada contoh. Ketika kita sudah semangat, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, ada satu perombakan yang terjadi. Kita lihat dalam kisah tentang raja. Ya. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 mulai 7 sampai 8. Ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asyarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Pada waktu masa Asa ini, sebelum-sebelumnya adalah orang-orang tidak menyembah Tuhan, menyembah patung, menyembah berhala dan sebagainya. Orang-orang tidak menyukakan Tuhan. Tetapi ketika Asa memerintah, dia mulai belajar, dia menyembah Tuhannya. Dia diberikan nubuatan oleh Nabi ini tadi ya, Nabi sahabat Asyarya. Kamu tetap semangat gitu ya. Kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu. Raja Asa semangat, langsung itu semua
patung-patung disingkirkan semua, seluruh rakyatnya disuruh menyembah Tuhan kembali. Mereka bersuka cita, mereka datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau mau baca di dalam pasal ini. Dan ada upah buat orang yang semangat dan tetap menanti-nantikan Tuhan dan tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ayat yang ke-19, upahnya yang diterima. Selama di situ ya, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kita tahu bangsa Israel isinya perang dan perang merebut kota dan merebut kota. Tetapi ketika ada Tuhan di dalam pemerintahan Asa, ketika Asa semangat untuk mendirikan kebenaran, dia merombak itu semua disingkirkannya, memberikan persembahan kepada Tuhan yang benar. Damai sejahtera ada di dalam bangsa itu. Selama 35 pemerintahan Asa tidak ada perang. Bapak Ibu, kalau kita mau tetap semangat, kita mau tetap berjalan di jalannya Tuhan, damai sejahtera pasti akan kita terima. Amin. Masalah apapun, pergumulan apapun tidak akan mempengaruhi engkau. Tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetap miliki semangat itu. Kita minta kepada Tuhan, berikan aku semangat kembali. Bangkitkan semangat dari diri kita. Dan ketika orang lain memberikan kita semangat, terimalah dengan ucapan syukur. Dan yang kedua, taat. Contoh Bapak Ibu, mungkin tidak usah dibaca ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja, saya tidak pakai kacamata. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 1 sampai 6, saya akan baca cepat. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan dari Tisbet Gilead dan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini adalah pada zaman raja ini, ya. Di zaman pada waktu itu, orang-orang bukan menyembah Tuhan. Dan Tuhan sangat marah sekali, mereka menyembah patung yang namanya patung Baal dan lainnya, itu dewa kemakmuran bagi mereka. Tuhan marah dan akhirnya Tuhan menghukum kelaparan ada terjadi di situ. Di situ ada Nabi Elia. Tuhan menyuruhkan Nabi Elia pergi ke sungai Kerit, artinya dia juga di lockdown seperti kita. Semuanya terjadi kelaparan, kekeringan. Kamu datanglah ke sungai Kerit. Di situ aku akan pelihara kamu. Minumlah dari sungai Kerit itu dan aku akan mengirimkan kamu makanan dari burung gagak. Burung gagak yang akan mengirim engkau daging. Dan di situ Elia taat. Apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita bisa bertahan dengan masa-masa sukar yang terjadi seperti Elia itu. Kita taat, Tuhan suruh kita apa? Taat. Taatilah firman Tuhan, apa kata? Bersyukur, datang kepada Tuhan dan lain sebagainya. Taati. Kita percaya apa yang dikatakan Tuhan, terbukti Elia ini. Dia dapat minum dari sungai Kerit dan juga dapat makan, dikirimi burung gagak. Itu artinya dia juga di lockdown. Orang lain tidak bisa masuk ke situ. Dia juga tidak boleh keluar dari situ. Dia di lockdown, Tuhan taruh di situ. Jadi masa-masa sulit saat ini kita di lockdown apapun, jangan kita terpengaruh. Tetap taat kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa bertahan? Takut akan Tuhan. Kita tahu masa Daniel. Daniel juga hidup di dalam masa-masa yang sukar. Dia harus disuruh menyembah Allah bukan Allahnya. Dia harus makan makanan raja yang najis. Tetapi Daniel tidak menajiskan dirinya. Dari situ Tuhan pakai Daniel untuk menolong yang namanya raja. Siapa? Ayo dilihat. Belsyazar. Ayo kita lihat Daniel pasal yang ke-5. Terima kasih. Daniel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 6.
Tulisan di dinding, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia sendi-sendi. Pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saya ambil yang tidak benarnya ini dulu. Kita sudah tahu cerita tentang Daniel. Nah, di dalam masa Daniel ini ada Raja Belsyazar, dia mengadakan pesta, dia mengadakan perjamuan, semuanya diundang sampai ribuan, memakai alat-alat perkakas bait Allah, emas dipakainya. Ketika pesta itu ada tangan menulis di dinding. Ketika Raja Belsyazar melihat, langsung pucat pasi, kaget. Saya pernah Bapak Ibu, waktu saya tinggal di Kedung Coek, tiba-tiba tuh muncul kayak tangan gini, setan gitu ya. Saya langsung panik, saya pucat gitu. Mungkin rasanya seperti itu, pucat melihat tangan Tuhan. Dan dia bingung apa artinya, akhirnya dia panggil Daniel yang tetap bertahan di dalam sukar itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia suruh mengartikan arti tulisan di dinding tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Kita lihat pasal yang ke-25, ayat yang ke-25. Nyala. Airnya nggak nyala ya? Saya nggak pakai kacamata. Nah ini, maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel urasin, dan inilah makna perkataan itu, mene masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tekel, saya bahas yang tekelnya, artinya hidup Tuanku itu ditimbang. Dalam masa sukar tersebut, ketaatan kita diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi takut akan Tuhan juga dilihat oleh Tuhan. Ketika raja ditimbang terlalu ringan Bapak Ibu, artinya apa? Hidup kita dalam masa sukar tersebut juga harus tetap takut akan Tuhan. Hidup kudus tetap harus kita jaga. Jangan hanya berharap yang baik-baik dari Tuhan, tetapi dari diri kita ini juga harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan nanti menimbang kita, berat atau ringan. Didapatinya ini raja, mungkin dia tidak berpikir aku raja. Gak kepikir enggak di hadapan Tuhan. Semuanya ditimbang Bapak Ibu ya. Kehidupan kita diperhitungkan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan Tuhan melihat. Mazmur 11 ayat 4 sampai yang ke 5. Sebentar ya. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan itu melihat, Tuhan itu menguji bukan hanya orang benar tetapi juga orang fasik. Dalam masa sukar tersebut, masa Daniel, ada orang-orang yang tidak taat, tidak takut sama Tuhan. Itu tetap dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat Daniel, dia memberikan upahnya kepada Daniel, bisa mengartikan mimpi dan lain sebagainya. Tuhan melihat Raja Belsyazar, dia dihukum oleh Tuhan. Ditolong oleh Daniel ini juga. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga hidup pribadi kita dengan Tuhan. Jaga kekudusan kita. Hiduplah benar di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhan melihat. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-4 ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Mungkin yang terakhir ini mungkin agak keras Bapak Ibu ya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Di masa sukar pun Tuhan juga masih melihat. Tuhan menolong mengangkat kita dari masa-masa sukar juga. Tetapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana anak-anakku hidup di masa-masa sukar ini. Tetap jaga kekudusan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulang kembali, kita bisa bertahan di dalam masa-masa sukar. Yang pertama, kita harus memiliki semangat. Ya, semangat itu bisa kita dapatkan dari mana? Datang kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan, memberikan semangat itu, memberikan kekuatan baru. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Kita berjalan, kita berlari menghadapi masalah pun tidak akan menjadi lelah, kita tidak akan menjadi lesu. Tetap memiliki semangat. Yang kedua, semangat itu bisa kita miliki dari diri kita sendiri. Keadaan apapun seperti Yakub tadi, tetap semangat, dia langsung semangat bangkit di dalam keterpurukannya. Bapak Ibu, engkau yang saat ini engkau terpuruk, ayo bangkit kembali. Semangat juga kita peroleh dari teman-teman sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Terimalah dengan sukacita. Yang kedua, kita bisa bertaat di dalam masa-masa sukar itu, yaitu ketika kita tetap taat kepada Tuhan seperti Nabi Elisa di lockdown, disuruh pergi ke Sungai Kerit. Di situ Tuhan tepati janjinya. Tuhan janjikan engkau akan minumlah dari sungai itu dan aku akan mengirimkan engkau makanan melalui gagak. Sekitarmu boleh merasakan itu, kekeringan, kelaparan, ya, karena mereka menyembah-nyembah dewa itu, mereka menikmati akibat yang dia lakukan. Tetapi engkau tetap percayalah kepadaku, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kita akan tetap dipelihara dalam keadaan sukar seperti ini. Dalam masa-masa sukar mungkin penderitaan apa yang Bapak Ibu alami, penyakit dan lain sebagainya, tetap taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa bertahan di dalam masa-masa sukar, kalau kita tetap takut akan Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Orang mengamat-ngamati orang yang benar dan orang yang fasik. Dan hidup kita di hadapan Tuhan itu telanjang. Mungkin bagi Bapak Ibu tidak melakukan kekudusan atau berbuat salah. Orang lain tidak lihat, enggak apa-apa kok. Ya kan? Apa yang aku lakukan? Tuhan tidak lihat kok, enggak apa-apa, tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani tadi mengingatkan kepada kita. Di depan Tuhan kita ini telanjang, mungkin di depan manusia engkau masih menutup-nutupi, tetapi di depan Tuhan tidak bisa ada yang ditutup-tutupi. Sikap kita apapun itu di mata Tuhan telanjang. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini untuk saya juga dan untuk saudara. Saya juga masih belajar, saya belajar untuk semangat, saya belajar untuk tetap dekat kepada Tuhan. Berikan waktu kita kepada Tuhan sebentar, berikan sedikit waktu, senangkan Tuhan, memuji Tuhan ya. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kita patah semangat. Ayo Bapak Ibu bangkit kembali, kita miliki kerinduan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita akan bangkit, berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami berdasarkan janji Tuhan. Engkau menjanjikan kepada kami kekuatan, Engkau menjanjikan kepada kami pertolongan, Engkau menjanjikan kepada kami Tuhan Yesus hidup yang sejahtera, damai sejahtera itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini.
Kami Tuhan mohon kepadamu Tuhan, biarlah kau pakai hidup hambamu untuk kemuliaan namamu Tuhan. Jauhkan dari kesombongan Tuhan, karena apa yang hambamu sampaikan ini biarlah itu semua dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mari Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti kami mohon hambanya Bapak Pendeta Pono untuk menaikkan doa berkat. Kembali kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan di akhir ibadah pada minggu pagi ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan bagi Engkau. Dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami dari hari lewat hari. Firman-Mu yang menuntun kami untuk tetap bertahan di masa-masa yang sukar dan sulit. Kami percaya Tuhan, ini bukan menjadi bagian dari rencana kami Tuhan, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan ini memaksa kami untuk selalu berharap akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dimanapun dalam kondisi kami yang tidak pernah terpikirkan di masa-masa yang sulit ini, kami percaya bersama Tuhan kami boleh melewati itu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami yang sudah hadir pada
ibadah kami pada pagi ini. Teringat buat saudara kami yang tidak bersama kami pada hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, di dalam kondisi kelemahan tubuhnya Tuhan. Teringat keluarga Bapak Adi yang dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Kiranya darah-Mu Tuhan yang sudah dicurahkan di kayu salib, boleh Tuhan menyembuhkan buat hamba-Mu ini, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Dan juga dari jemaat yang lain yang tidak bisa hadir di dalam aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan Tuhan, dan hal-hal di dalam perjalanan libur panjang keluar kota Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan nama Tuhan terus dipermuliakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kiranya Tuhan kami mohon doa berkat di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kita semua angkat kedua tangan Tuhan kita, biarlah Tuhan boleh memberkati kita di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, segala aktivitas yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan segala doa berkat ini Tuhan kami minta di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percayai semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala doa ini kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat ulang. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.